Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan semua urusannya, dan semakin baik nih progres menuju tes CPNS 2024. Oke, masih di soal TIU teman-teman. Dan seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, bahwa di soal TIU ini banyak sekali macamnya. Ada perbandingan kuantitatif, kemudian ada deret, ada silogisme, ada figural, dan lain sebagainya. Nah, di soal kali ini kita akan membahas tentang soal cerita. Ada banyak ya, sudah kita bahas kemarin. Kalau teman-teman bingung video kemarin yang ada di mana? Ada di link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, atau teman-teman boleh buka profil YouTube ini ya, Rifki Oktaria. Terus di situ ada menu playlist. Nah, di menu playlist itu lengkap teman-teman, ada TIU, TWK, TKP, bahkan soal-soal P3K pun ada. Jadi boleh di-share ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Jangan sampai kebermanfaatan ini berhenti di kita. Oke, kita langsung saja ya menuju ke soal pertama. Jangan lupa untuk sediakan pulpen dan kertas untuk nanti teman-teman mencoba menjawabnya. Seperti biasa, saya beri waktu 15 detik. Kalau masih kurang, boleh di-pause videonya. Soal nomor 1, Jasmine bekerja di sebuah pabrik tekstil. Dia akan bekerja pada jam 8 sampai jam 16.00 dengan upah per jamnya adalah 24.000. Sedangkan untuk jam kerja setelah jam 16, maka upah yang akan diterima setiap jamnya adalah 28.000. Diketahui bahwa hari ini Jasmine menerima upah sebanyak 276.000. Maka dapat disimpulkan bahwa Jasmine selesai bekerja pada pukul, ya silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Kalau teman-teman masih dirasa kurang waktunya, boleh di pause dulu ya videonya. Kita bahas soal nomor 1. Nah, ini soal cerita teman-teman, cukup variatif ya, tapi di soal nomor 1 ini masih cukup mudah kok teman-teman. Ya, kita lihat ya. Jadi katanya Jasmine hari ini bekerja dari jam 8 sampai jam 16. Nah, berapa jam ini Jasmine bekerja hari ini? 8 jam. Nah, upah yang didapat kalau 8 jam karena dia masih dalam hitungan belum lembur maka 24.000. Jadi hari ini upah 8 jam atau upah 1 hari full tanpa lembur itu adalah 8 jam dikali dengan 24.000 karena dia belum lewat dari jam 16 ya, maka upahnya adalah 24.000. Maka yang diterima Jasmine adalah 192.000. Nah, tapi hari ini Jasmine dapat upahnya 276.000 nih, upah totalnya. 276.000. Maka upah lemburnya itu adalah 276.000 dikurang dengan 192.000 ya. Maka ini didapat 84.000. Ini adalah upah lembur. Sedangkan ketika 1 jam lembur, Jasmine akan dibayar dengan 28.000. Jadi lemburnya sebanyak berapa jam ini? Maka jam lembur itu adalah 84.000 dari total ini ya, dibagi dengan total per jam lemburnya, yaitu 28.000. Didapat lemburnya adalah 3 jam. Jadi hari ini Jasmine berangkat jam 8, pulang jam 16, tapi dia masih ada lemburan 3 jam, teman-teman. Jadi Jasmine nanti pulang jam berapa? Ditambah dengan 3 jam. Maka pulang jam 16 ditambah 3 jam, jam 19.00. Sehingga hari ini Jasmine dengan pulang jam 19.00, maka Jasmine akan mendapatkan upah total 276.000. Gitu ya, teman-teman. Semoga benar ya. Ini masih simpel nih soalnya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 2. Sinta baru saja membeli sebuah jaket dari sebuah toko online. Namun, ketika jaket tersebut sampai, ia merasa tidak cocok dan berpikir untuk menjual jaket tersebut pada temannya. Ia menjual jaket tersebut dengan harga 120.000. Dari penjualan tersebut, ia mengalami kerugian sebesar 20%. Maka dapat dipastikan bahwa harga beli jaket tersebut di awal adalah, ya silakan 15 detik dimulai dari sekarang.
Ya, cukup 15 detik. Oke, kalau masih kurang boleh di pause dulu ya videonya teman-teman, silahkan dilanjutkan pengerjaannya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kalau ketemu teman-teman dengan harga jual dan harga beli maksudnya, maka teman-teman boleh dengan rumus seperti ini. Harga beli itu sama dengan 100% dikurang dengan 100% dikurang dengan ruginya. Dengan persen ruginya ya, dikali dengan harga jual. Kalau yang ditanya harga jual gimana? Ya kalau misalnya terdapat keuntungan gimana? Kalau misalnya terdapat keuntungan tetapi yang ditanya harga jual gimana? Kalau terdapat keuntungan yang ditanya harga beli gimana? Nah, jawabannya ada di video-video yang lainnya. Oke, jadi jangan di skip ya videonya, terus tonton sampai nanti dipastikan ketemu dengan tipe-tipe soal yang lainnya yang akan lebih mengasah kemampuan teman-teman untuk menghadapi tes CPNS 2024. Oke, kita bahas ya soal ini ya. Maka harga belinya itu adalah 100% dikurang dengan 100% dikurang ruginya. Ruginya adalah 20%. Maka 80% dikali dengan harga jualnya. Harga jualnya adalah 120.000. Oke, persen dengan persen coret, nolnya sama-sama coret. 8 dengan 10 ini bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 2, yaitu 5 berbanding 4. Nah, 4 ini juga bisa dicoret nih dengan 12 jadi 3. 5 dikali 3 sama dengan 15, sisa nolnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka harga beli jaket tersebut adalah 150.000. Oke. Gimana teman-teman, soal nomor 2 ini sulit atau gampang? Gampang ya sebenarnya ya kalau kita paham maksud dari pertanyaan soal. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. 5 kg salak dan 2 kg jeruk dapat dibeli dengan harga 96.000. Sedangkan 3 kg salak dan 1 kg jeruk dijual dengan harga 54.000. Apabila Wati ingin membeli 2 kg salak dan 1 kg jeruk, maka uang yang harus dibayarkan oleh Wati adalah sebesar, ya silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Saya yakin banget teman-teman pasti sudah paham nih dengan soal seperti ini apa yang harus dilakukan. Iya, pastinya adalah eliminasi. Tapi sebelum eliminasi kita tuliskan dulu ya, katanya 5 kg salak ditambah 2 kg jeruk itu sama dengan 96.000. Ini soal familiar banget, soal-soal seperti ini pasti teman-teman sudah tahu nih dengan konsepnya ya. Kemudian 3 kg salak dengan 1 kg jeruk itu sama dengan 54.000. Yang ditanya adalah 2 kg salak ditambah 1 kg jeruk. Nah, gimana nih untuk menyelesaikan soal seperti ini? Ini boleh dikalikan 2, boleh ya. Misalnya sama-sama yang atas dikalikan 1 semua, yang bawah dikalikan 2 semua. Supaya apa? Supaya nanti jeruknya hilang ya, tinggal sisa salaknya. Nah, tapi yang ditanya, kita lihat pertanyaannya adalah 2 salak dan 1 jeruk. Lihat teman-teman, kalau misalnya ini dikurangkan nih, 5 salak dikurang 3 salak, maka sisanya adalah 2 salak. Ditambah 2 jeruk dikurang 1 jeruk, maka 1 jeruk. Ya sudah, yang ditanya adalah 2 salak plus 1 jeruk ya. Iya. Maka tinggal dikurangkan saja teman-teman. Sudah memenuhi nih pertanyaannya. 2 kg salak, 1 kg jeruk. Maka hasilnya adalah 96 dikurang dengan 54. 42.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya soalnya nggak pasti ketemu yang seperti ini, ya sudah tinggal dieliminasi saja teman-teman, pasti sudah paham semua ya. Maka ini 5 kg salak ditambah 2 kg jeruk sama dengan 96.000. Kemudian yang ini dikali 2 nih, jadi 6 salak ditambah 2 jeruk sama dengan 54 kali 2, 108.000. Tinggal dikurangkan saja, maka ini min 1 salak sama dengan min 108 dikurang 96, 8.000. Berarti 1 kg salaknya itu adalah 8.000 ya. Kemudian kita substitusikan ke sini.
Maka 3 dikali dengan 8.000 ditambah 1 jeruk itu sama dengan 54.000. Maka jeruknya, boleh ke sini ya. Jeruknya itu sama dengan 54.000 dikurang dengan 24.000 ya. Dikurang dengan 24.000. Jeruknya adalah 54 dikurang 24, 30.000. Maka nanti tinggal dimasukkan saja 2 kg salak, 1 kg jeruk gitu ya. 2 kg salaknya ini adalah 16.000 ditambah dengan 30.000. Maka ya, sorry, ini adalah 12.000 ya. Sorry, ini salah. Ya, ini jadi 12.000. 12.000 dikali 3 ini adalah 36. Maka 1 kg jeruknya adalah 54 dikurang 36. 18.000. Ya, tinggal dimasukkan gitu ya. Maka 2 salak, maka 2 dikali 12 gitu ya, ditambah dengan 1 kg jeruknya ditambah dengan 18.000. Maka hasilnya nanti sama aja 42.000 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Galang dapat menempuh perjalanan dari kota A menuju kota B dalam waktu 90 menit dengan kecepatan 120 km per jam. Sedangkan Wawan dapat menempuh perjalanan yang sama dalam waktu 15 menit. Maka kecepatan yang digunakan Wawan adalah, ya silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Kalau dirasa waktunya masih kurang, boleh di pause dulu ya videonya ya. Oke, Galang dapat menempuh perjalanan dari kota A menuju kota B. Ini Galang dari kota A ke kota B itu adalah 90 menit. Dengan kecepatan 120 km per jam. Kemudian Wawan itu dapat menempuh perjalanan yang sama dalam waktu 150 menit. Yang ditanya adalah kecepatan si Wawan, V si Wawan. Ingat ya, ini adalah perbandingan. Tapi ingat, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai nih teman-teman. Kalau waktunya semakin pendek, maka untuk menempuh jarak yang sama ya. Oke, kita bahas dulu nih jarak, bahwa kecepatan sama dengan, ini rumus SMP ya, jarak dibagi waktu. Maka untuk mencari jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Dengan jarak yang sama, semakin cepat, maka waktu yang digunakan semakin pendek, ya kan? Semakin lambat jarak, maka waktu yang ditempuh semakin panjang, gitu ya. Jadi logikanya, kecepatan Wawan akan lebih besar atau lebih kecil dari kecepatannya Gilang. Maka akan semakin kecil, gitu ya. Karena waktu yang ditempuh Wawan semakin besar, maka kecepatannya semakin kecil, gitu ya. Maka dengan ini disimpulkan adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, masih sama dengan episode yang kemarin ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka si Wawan ini sama dengan, harusnya si Wawan adalah 150 dibagi 90 dikali 120 gitu ya. Karena ini berbalik nilai, maka 90 dibagi dengan 150 dikali dengan 120. Dicoret-coret boleh, ini coret ya. 15 dengan 12 sama-sama dibagi 3, maka ini 4, ini 5. Maka 90 dibagi 4 adalah 360, dibagi dengan 5 adalah 72 km per jam. Itu adalah kecepatan yang ditempuh oleh Wawan, 72 km per jam. Jawabannya adalah yang B ya. Semoga benar ya teman-teman ya. Oke. Cukup gampang sebenarnya soal ini ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 5.
Ardian baru saja menempuh perjalanan mudik ke kampung halaman. Ia memulai berkendara di pagi hari pukul 8 dengan kecepatan 100 km per jam. Ia beristirahat sejenak dari pukul 10 sampai pukul setengah 11. Setelahnya, ia melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 80 km per jam. Diketahui bahwa Ardian sampai di tempat tujuan pukul 13.30. Maka jarak yang ditempuh Ardian selama mudik adalah berapa kilometer? Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke, kita telaah satu persatu ya. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh Ardian selama mudik. Oke, kita tulis satu persatu. Jadi, dari jam 8 sampai jam 10, dia menempuh perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam. Lihat waktunya, dari jam 8 sampai jam 10, waktunya adalah 2 jam. Ya. Kemudian dia istirahat dari jam 10 sampai 10.30. Oke, dari jam 10 sampai 10.30 dia istirahat. Berarti kecepatannya adalah 0 gitu ya. Waktunya adalah 30 menit atau setengah jam atau 0,5 jam. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ya dengan kecepatan 80 km per jam. Dari pukul berapa? Dari pukul 10.30 sampai 13.30. Maka ini waktunya adalah 3 jam. Nah, yang ditanya adalah jarak yang ditempuh Ardian selama mudik adalah, jangan lupa bahwa sebagaimana soal sebelumnya ya, bahwa jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Maka tinggal dikalikan saja. Jarak yang ditempuh itu adalah total kecepatan dikali dengan total waktu. Maka gimana? Ya sudah, tinggal dikali-kalikan saja waktu dengan kecepatannya. Maka ini adalah 100 dikali 2 ya. 100 dikali 2 nih. Ditambah dengan 0 dikali 0,5. 0 dikali 0,5 gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan 80 dikali 3. 80 dikali 3 gitu ya, sama dengan 200 ditambah 0 ditambah 240 sama dengan 440 km per jam. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, jangan lupa komen teman-teman, dari 5 soal benar berapa ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.